Kamu cantik. Kalian, Ethan, Martha tadi nggak enak badan. Saya sedang memijatnya. kamu pikir saya bodoh? Pijat apa yang sampai harus buka celana? Lukas, kalian berdua nggak punya malu? Kalian main di kamar? Gimana bisa hadap Bapak Davis? Aduh, Martha, nggak enak badan lagi? Duduk dulu, istirahat. Coba lihat, saya benar-benar nggak bohong. Cuma Martha yang nggak enak badan. Saya memijatnya. Kalian pada ngapain di sini? Kenapa nggak ke bawah sambut tamu? sayang, aku pusing, istirahat di sini. Lukas memijatku, nggak apa-apa. Mereka main di kamar. Kamu ngomong gitu, aku tahu kamu selama ini cemburu. Lukas dan putriku itu kekasih masa kecil. Tapi Chloe milih kamu, kan? Dan hari ini pesta pertunangan kalian. Berani-beraninya kamu nuduh aku main sama Lukas? Benar-benar nggak masuk akal. Sayang, aku bilang dia itu matre, nggak pantas bergaul, tapi kamu maksa nikah sama dia. Kalau dia berani ngomong sembarangan, dan bikin ribut lagi, tinggal putusin aja. Lagi pula ini baru tunangan, belum resmi menikah. Ethan, kamu nggak waras. Di hari pertunangan kita, kamu malah cemburu. Aku dan Lukas tumbuh bareng. Kalau memang ada apa-apa di antara kami, kamu nggak bakal ada di sini. Aku udah biarin waktu kamu nuduh Lukas sebelumnya, tapi sekarang kamu bawa-bawa ibuku. Sungguh mengecewakan, Bapak Davis. Chloe, aku beneran nggak ngapa-ngapain. Cuma Martha nggak enak badan, aku pijatin. Kalian semua tahu aku orangnya gimana. Minta maaf sekarang juga. Aku beneran lihat. Mereka main. Celana Lukas. Sayang, putusin dia sekarang, saat ini juga. Batalkan pertunangannya juga. Ethan, belum cukup bikin onar, minta maaf sama ibuku sekarang. Lihat dirimu, kamu ini apa? Baiklah. Kalian semua nggak percaya aku? Kalau gitu kita putus. Suatu hari, kalian akan menyesal. Cinta 10 tahun, nggak sebanding sama kekasih masa kecil. Lihat apa? Bukan urusanku lagi. Kenapa? Tentu saja karena kamu lihat apa yang terjadi antara aku dan Martha. Keluarga Miller mau bangkrut, aku harus cari jalan keluar. Chloe nggak milih aku, jadi aku jadi ayah tirinya. Oke, lagi pula, Martha sekarang hamil anakku. Nanti, semua milik keluarga Davis jadi milikku. Lukas, kamu akan mati mengenaskan. Kalau aku bisa mengulang semuanya, ternyata aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Kembali ke pagi hari pesta pertunangan, saat kita sedang bersiap. Kali ini, akan kubuat semua orang menangkap kalian basah. Selamat pagi, semuanya. Aku punya kabar baik, aku akan bertunangan hari ini. Wah, sungguh hadiah bangun pagi. Ethan akan bertunangan hari ini, sangat bahagia. Wah, sangat tampan. Untuk berterima kasih atas dukungan kalian, aku akan membagikan seluruh proses pertunangan. Aku akan pergi sekarang. Jika ada waktu, mampirlah ke siaran langsung. Masih pagi, dan tamu belum datang. Aku perlu mencari cara untuk membongkar perselingkuhan ibu mertuaku dan Lukas ke publik. Lukas, kapan kamu datang? Anak itu merindukanmu? Apakah anak yang merindukanku, atau Martha, kamu merindukanku? Kamu sangat jahat. Cepatlah datang menemaniku. Ini sarapanmu, bagus untuk kulitmu. Kamu suka main-main, kan? Kalau begitu, biarkan aku memberimu rasa kenikmatan yang tak tertahankan. Dalam bubur ini, ada afrodisiak hewan. Kamu bisa pergi sekarang. Saat tamu tiba, naiklah dan jemput aku. Baik, Ibu Davis. Aku akan menyimpan semua bukti perselingkuhanmu. Untuk jaga-jaga, dia sudah datang. Selamat, Ethan. Akhirnya bersama Chloe, Di mana Chloe? dia masih di kamarnya bersiap. Apakah aku datang terlalu pagi? Tamu belum datang. Tidak terlalu pagi. Tepat waktu untuk membantu persiapan. Baiklah,
Aku akan mendekorasi lantai 2. Kamu nikmati saja semua yang sudah aku siapkan. Selamat datang, selamat, 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 silakan masuk. Kenapa sendirian? Ibu Davis sedang istirahat di kamar. Chloe sedang menata rambutnya, Lukas naik ke atas untuk membantu menyiapkan lantai 2. Apakah ini pertunanganmu hari ini atau punya Lukas? Kamu cuma duduk di sofa, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan Lukas tahu untuk membantu menyiapkan lantai 2. Arthur, apakah ini calon menantumu? Dari keluarga mana dia? Hanya pria biasa. Dia teman sekelas kuliah putriku. Sepertinya dia akan menjadi benalu di keluarga Davis. Bahkan tidak mampu mengadakan pesta pertunangan di luar, harus meminjam villa Anda. Ya, Arthur, putriku menyukainya. Sebagai orang tua, kami tidak bisa memisahkan mereka. Richard, aku melihat putramu tumbuh besar. Dia jujur dan lurus hati. Aku berharap dia menjadi menantuku. Tapi Chloe-ku bersikeras menikah dengannya. Ayah, jika aku melakukan kesalahan, aku akan berubah. Pecundang. Tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, kamu masih jauh di belakang Lukas. Cukup, cukup. Naik ke atas dan panggil semua orang turun. Karakter Lukas, kamu akan lihat nanti. Martha, ada apa denganmu hari ini? Begitu mesra? Aku hanya merindukanmu. Rasakan jantungku, apakah berdebar kencang? Martha, hei, pelan-pelan. Hati-hati dengan bayinya, 3 bulan. Sudah stabil, tidak apa-apa. Ayo, Lukas, aku sangat merindukanmu. Ayah, Sayang, kamu akhirnya muncul. Ayo sapa semua orang. Chloe, kamu tampak cantik. Tak percaya kamu sudah sebesar ini. Kamu dan Lukas tumbuh bersama. Aku selalu berpikir kamu akan menjadi menantuku. Tak pernah kusangka bahwa kamu, dari semua orang, bersikeras bersamanya. ayah, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku punya temperamen buruk, tapi Ethan bersabar denganku. Tidak seperti Lukas, yang selalu berdebat denganku. Kau sudah bilang berkali-kali bahwa dia tidak sebaik Lukas. Oh, ayah, hari ini adalah hari pertunanganku dengan Ethan. Katakan satu kata lagi, aku akan marah. Baiklah. Aku berhenti. Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta pertunangan putriku. Sekarang saya nyatakan upacara pertunangan ini resmi dibuka. Martha, bagaimana jika ada orang masuk? Akan ada banyak tamu di bawah hari ini. Tidak ada yang akan memperhatikan kita. Martha, kamu terlalu kasar kali ini. Aku tidak tahan. Kamu masih muda. Bagaimana bisa tidak tahan? Ayo, lebih keras. Aku belum selesai. Ayahku benar-benar menyetujui kamu. Di mataku, calon menantuku adalah pria yang luar biasa. Tidak hanya dia belajar di luar negeri, kembali sebagai lulusan terbaik, tetapi dia juga membangun kariernya. Dia juga pasangan yang sempurna untuk putriku sebagai pemuda dari keluarga kaya. Keluarga Davis sangat bangga memiliki menantu yang begitu hebat. Calon menantuku adalah putra Richard, Lukas. Hal yang sama terjadi di kehidupan lampauku. Aku meminta maaf dengan rendah hati, aku merendahkan diri dan memohon. Begitulah caraku membuat Arthur setuju dengan enggan, lalu aku memaksakan senyum dan pergi ke lantai 2 yang kosong untuk menenangkan diri. Aku tidak pernah menyangka akan melihat Lukas dan Martha sedang berhubungan. Kali ini, sifat asli keluarga Davismu sudah sepenuhnya terekam kamera. Ethan, apa yang kau lakukan sampai ayahku marah lagi? Di pesta pertunangan kita, dari semua waktu, ayahku bahkan tidak mau mengakuimu. Aku tidak melakukan apa-apa, itu keluarga Davismu. Kau tidak pernah menganggapku cukup baik sejak awal. Apa maksudnya itu? Jika aku tidak ingin bersamamu, apakah aku akan mengadakan pesta pertunangan ini? Pergi minta maaf pada ayahku. Sekarang, atau dia tidak akan menerimamu, dan pesta pertunangan ini tidak bisa dilanjutkan. Sayang, lihat dia. Apakah dia layak untukmu? Jadi aku tidak cukup baik, tapi Lukas? Tentu saja. Lukas tumbuh di depanku, keluarga kita saling kenal luar dalam. Lukas adalah menantu yang kupilih. Hanya dia yang layak untuk putriku. Apa? Apa yang terjadi? Itu kedengarannya seperti Lukas. Waktunya pertunjukan. Seorang wanita berusia 50 tahun, dia seperti spons kering yang menyerap air. Sekarang tambahkan afrodisiak hewan. Kali ini, aku akan menghancurkan kalian semua untuk selamanya. Ayo naik ke atas dan lihat. Oke. Teman-teman, ada masalah dengan pesta pertunanganku? Aku mau pergi lihat ada apa. Kami akan mengejar Lukas sekarang. Harus pergi, bicara nanti, teman-teman, terus tonton siaran langsungnya. Lukas, kamu di dalam, ada apa? Martha,
Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Lukas di dalam? Buka pintunya. Kenapa Lukas ada di kamarku? Aku bahkan belum ganti baju. Kalian pergi hibur tamu dulu. Aku akan turun setelah selesai bersiap. Dia tidak ada di dalam. Lalu apa yang baru kita dengar? Terikan Lukas. Ibu, tolong buka pintunya. Biarkan aku lihat ke dalam. Aku khawatir tentang Lukas. Oh, sayang. Aku bahkan belum selesai ganti baju. Kenapa aku harus membuka pintu? Jika kalian mencari Lukas, kalian tidak seharusnya mencari di kamarku. Lukas bilang dia akan naik ke atas untuk membantu persiapan. Aku baru saja melihat-lihat dan tidak melihatnya. Kamar kamu satu-satunya yang tersisa. Ketika Lukas datang membantu persiapan, dia memberitahuku, lalu dia pergi. Jika kalian tidak menemukannya di atas, pergi cari di lantai 1. Ibu, kami akan mencarinya di tempat lain. Keluarlah setelah selesai, para tamu menunggu. Ya, aku mengerti. Tidak mungkin. Ini kesempatan yang sempurna. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Gak mungkin. Kesempatan yang begitu besar, kita gak boleh biarkan mereka pergi. Saat aku bawakan sarapan untuk Ibu Davis, pintunya bahkan gak terkunci. Sekarang kenapa tiba-tiba terkunci? Lagi pula, kita jelas mendengar suara Lukas berasal dari dalam. Siapa tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Maksudmu apa? Cukup, kamu selalu mengincar Lukas, membicarakannya buruk di depanku, dan aku biarkan saja. Tapi sekarang kamu menyiratkan dia dan ibuku. Kamu keterlaluan. Semua orang mendengarnya, terikan Lukas. Dan sekarang Ibu Davis gak mau buka pintu, wajar saja. Wajar apa? Ethan, kamu menjijikkan. Ibuku sudah bilang Lukas gak ada di dalam. Hari ini pesta pertunangan kita. Di depan semua orang ini, kamu ingin menjatuhkan Lukas. Dan kamu juga ingin menyeret ibuku ke dalamnya. Kamu sangat kejam. Arthur, sudah berapa tahun keluarga kita saling kenal? Anakku seperti apa? Kamu gak tahu. Benalu ini berani memfitnah istrimu dengan tuduhan tanpa dasar. Dia mungkin akan membuat masalah nanti. Tapi agak aneh. Istri Arthur belum muncul. Bahkan jika dia belum siap, dia bisa saja buka pintu dan biarkan putrinya melihat. Ethan, nanti, saat pintu terbuka, jika Lukas gak ada di dalam, akan kubuat kau bayar untuk ini. Suara itu. Mungkinkah ada seseorang di dalam yang sedang main-main? Ya ampun. Ini kamar Ibu Davis. Jika Lukas ada di dalam, itu akan memalukan. Ibu, ada apa denganmu? Buka pintunya, biarkan aku masuk untuk melihat. Ibu, apa ibu dengar? Buka pintunya. Lukas, kau menghancurkanku di kehidupan lampau. Kehidupan ini, biarkan semua orang melihat warna aslimu. Buka, Martha. Apa yang kau lakukan di dalam? Cepat buka pintunya. Martha, buka pintu ini sekarang juga. Sadarlah. Di luar. Ada seseorang di luar. Mereka akan masuk. Bersembunyi, cepat, bersembunyi. Sudah kubilang, aku sedang berganti pakaian dan membereskan. Kenapa kau terburu-buru? Hari ini adalah pesta pertunangan putriku. Aku harus tampil terbaik. Kau tidak mau membuka pintu, ya, Martha? Jika kita ketahuan, semuanya berakhir. Cepat bersembunyi, cepat. Terlambat. Kalian masuk ke sini dengan rombongan besar. Sudah kubilang, aku belum selesai ganti baju. Apa yang kau lakukan di dalam? Apalagi yang bisa kulakukan? Sudah kubilang, aku sedang ganti baju. Ibu Davis, kami baru saja mendengar suara aneh. Lukas bilang dia akan naik ke lantai 2 untuk mengatur, dan sejak itu kami tidak melihatnya. Ibu Davis, di mana dia? Ethan, apa maksudmu dengan itu? Kau membuatnya seolah Lukas ada di kamarku. Benar, Ethan. Bukankah kau tadi begitu yakin bahwa Lukas ada di kamar? Apa yang mau kau katakan sekarang? Lukas pasti ada di kamar itu. Bagaimana mungkin tidak ada orang di sana? Apa yang kau lakukan? Sayang, aku wanita yang baik, suci dan polos. Aku bahkan belum selesai ganti baju. Sudah cukup buruk banyak orang masuk. Dan sekarang kau mau membuka lemariku? Apa kau sengaja ingin mempermalukanku? Ethan, cukup. Pintunya sudah terbuka. Lukas tidak di sini. Ibuku tidak melakukan apa-apa. Apa kau akan menggeledah seluruh kamar? Baiklah, aku mengerti. Tadi, di luar pintu, kami semua mendengarnya. Mendengar apa? Aku sakit kepala? Apa aku tidak boleh mengeluh? Laki-laki dewasa tidak melakukan hal berguna? Seharian hanya cemburu. Aku tahu kau selalu cemburu pada Lukas.
Dia kekasih masa kecil Chloe. Tapi hari ini pesta pertunanganmu. Dengan banyak orang yang melihat, kau masih mau membuat masalah. Kau benar-benar memalukan. Ethan, minta maaf pada ibuku sekarang. Kau biasanya menargetkan dan memfitnah Lukas, tapi hari ini kau menyeret ibuku ke dalamnya. Untung semua orang melihat, tidak terjadi apa-apa. Jika tersebar berita, apa yang akan orang pikirkan tentang keluarga Davis? Tepat, kau memfitnahku tanpa bukti. Aku sudah tua, jadi aku bisa memaafkan, tapi Lukas belum menikah. Bagaimana dia bisa mencari istri nanti? Arthur, keluarga kami sudah akrab bertahun-tahun. Kau melihat anakku tumbuh dewasa. Apapun yang terjadi, anakku tidak akan pernah melakukan hal yang begitu memalukan. Bagaimana kau bisa menyebarkan rumor seperti itu? Aku pikir untuk mendapatkan Chloe, kau pasti menggunakan banyak trik kotor. Arthur, menantu benalu ini bukan orang sederhana. Bajingan, berlutut dan minta maaf, atau hari ini kau tidak akan bertunangan dengan putriku. Ayah marah. Dengarkan saja dia, berlutut dan minta maaf. Ayah, Ethan, hanya bertindak gegabah karena dia terlalu peduli padaku dan cemburu pada Lukas. Ethan, berlutut dan minta maaf. Jadi, Chloe, kau juga tidak percaya padaku? Baiklah. Kalau begitu aku akan menelepon Lukas sekarang dan lihat apakah dia di kamarnya. Cukup, Ethan. Sampai kapan kamu akan terus begini? Sayang, sudah kubilang dia itu matre. Dia tidak pantas berada di kalangan atas. Kamu bersikeras menikah dengannya. Lihat dia. Dia masih belum kapok. Masih bikin onar. Dasar benalu, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kami semua melihat, dan tidak terjadi apa-apa. Kamu bersikeras ada sesuatu? Apa itu yang diperlukan untuk membuatmu berhenti? Dengan kelakuanmu yang menyedihkan, pantas saja keluarga Davis meremehkanmu. Cukup. Ini kesalahpahaman dari awal sampai akhir. Minta maaf sekarang. Baik, aku minta maaf. Keluarga Davis tidak pernah menganggapku cukup baik dari awal. Mereka berharap kamu bertunangan dengan Lukas. Apa itu sebabnya kamu membuat tuduhan-tuduhan itu? Kamu tidak senang dengan kami, cemburu pada Lukas, jadi kamu menyebarkan kebohongan? Sayang, anak laki-laki itu, Lukas, kami melihatnya tumbuh besar, seperti anak kami sendiri. Bagaimana mungkin aku bersamanya? Lagi pula, aku sudah tua dan luntur. Lukas hanyalah pemuda. Kamu masih menunggu apa? Berlutut dan minta maaf sekarang. Untung saja itu hanya kesalahpahaman. Jika ini tersebar, reputasi keluarga Miller dan Davis akan hancur. Itu sangat tidak adil. Kamu membuat kegaduhan besar tanpa alasan. Ethan, jika kamu masih ingin bertunangan denganku, minta maaf sekarang. Jangan membuat kami jadi bahan tertawaan. Lukas pasti ada di ruangan ini. Dia pasti bersembunyi. Aku harus cari cara untuk mengeluarkannya. Chloe, ini salahku, aku hanya sangat khawatir padamu, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah cemburu padamu dan Lukas lagi. Ayah, Ibu, Bapak Miller, maafkan aku. Ini semua salahku. Ethan, lain kali, pergilah dari sini. Kami, keluarga Davis, tidak butuh sampah sepertimu. Arthur, cukup. Ethan sudah belajar dari kesalahannya. Kita punya banyak tamu. Ayo ajak semua orang ke bawah. Aku akan ganti baju dan segera ke sana. Oh, Chloe, ini hari pesta pertunangan kita. Ayo kita lanjutkan pestanya segera. Lukas harus menyaksikan kebahagiaan kita. Telepon dia sekarang. Suruh dia ke sini. Tepat sekali. Lukas selalu bilang aku tidak akan pernah menikah. Dan hari ini aku bertunangan. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Ibu, kenapa telepon Lukas berdering di kamarmu? Ibu, ada apa? Sayang, ada apa ini? Mungkin dari tadi, saat Lukas masuk untuk menyiapkan ruangan, dan meninggalkan ini di sini. Betul. Tentu saja. Mana mungkin aku melakukan sesuatu untuk mengkhianatimu? Ada apa dengan barang-barang ini? Jadi, itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Sayang, aku berencana untuk denganmu malam ini. Minyak esensial ini bagus, jadi aku baru mencobanya. Ada banyak orang di sekitar. Masalah yang sangat pribadi. Bagaimana aku bisa mengatakannya dengan semua orang di sini? Oh, sayang, sambut tamu dulu. Ibu Davis, benarkah itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lukas, nak. Ibu Davis, kamu bilang Lukas tidak ada di kamarmu, jadi apa ini? Aku juga tidak tahu kapan dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Sayang,
Aku hanya sedang mempelajari minyak esensial ini, sungguh. Lukas, ada apa? Bicara. Bapak Davis, ini benar-benar bukan seperti yang Bapak kira. Aku masuk untuk mendekorasi kamar. Saat itu Martha masuk ke kamar mandi, begitulah keadaannya. Lihat, Nan, Indan, aku hanya mengambil selotip di bawah tempat tidur. Cukup, Lukas. Tertangkap basah? Dan kamu masih mengelak? Aku tahu Chloe memilihku untuk mengadakan pesta pertunangan denganku. Kamu kesal, tapi kamu tidak bisa, hanya karena Chloe bersamaku, memanjat ke tempat tidur calon ibu mertuaku. Lukas, bagaimana bisa kamu bersama ibuku? Chloe, sungguh tidak. Kamu harus percaya padaku. Itu kamu. Kamu sengaja melakukannya. Kamu cemburu. Chloe dan aku tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Kamu sengaja menjebakku. Kalau tidak, bagaimana semua orang bisa masuk begitu kebetulan? Bapak Davis, Anda melihatku tumbuh besar. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu rendah? Ayah, aku putramu. Kau tahu seperti apa aku. Aku sungguh hanya pergi ke bawah tempat tidur untuk mengambil selotip. Itu saja. Chloe, kita tumbuh bersama. Kau harus percaya padaku. Jika aku benar-benar melakukan hal yang begitu rendah, biarkan petir menyambarku. Jangan dengar omong kosongnya. Bagaimana mungkin kebetulan sekali? Kau anggap semua orang bodoh? Kebetulan apa? Saat Lukas masuk untuk mengatur segalanya, aku di kamar mandi. Dia pergi ke bawah tempat tidur untuk mengambil selotip. Saat aku keluar, kupikir dia sudah pergi. Aku sedang meraih minyak pijat di tempat tidur. Lalu kalian semua masuk, beraninya aku membuka pintu. Dan aku tidak berani keluar dari bawah tempat tidur. Itu akan lebih sulit dijelaskan. Sayang, dia mengada-ada. Membuat masalah dari yang tidak ada. Dia menyeret begitu banyak orang ke sini untuk menonton pertunjukan. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Arthur, aku pikir ini hanya kesalahpahaman. Anakku dan istrimu, itu benar-benar mustahil. Tapi kau, benalu ini, kau memang punya nyali. Ngomong-ngomong, sayang, pagi ini, Ethanlah yang bawain aku sarapan, dan setelah makan, aku merasa tidak enak badan dan badan panas semua, jadi aku pergi ambil minyak angin, dan ternyata itu kamu. Ethan, ternyata, kamu yang di belakang ini. Kan? Dan dia juga suruh aku siapin lantai 2. Ethan, kamu kejam banget. Kamu cemburu, karena Chloe dan aku itu kekasih masa kecil, dan untuk menjebakku, kamu merencanakan semuanya. Sayang, bangun. Laki-laki dengan hati berbisa, aku nggak ngerti kamu bisa jatuh cinta sama dia, itu hanya kesalahpahaman, dan kamu bikin ribut besar. Sayang, kalau aku disalahkan karena ini, orang bakal ngomongin aku gimana. Dan mereka bakal ngomongin kamu gimana? Apa kamu benar-benar rela lihat putri kita nikah sama laki-laki kayak gitu? Ethan, apa kamu sengaja mengatur semua ini? Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Di pesta pertunangan kita sendiri lagi, apa aku gila? Cukup, Ethan, dari awal, kamu sudah mengarahkan semua orang ke arah itu, dan itu benar. Dia yang memaksa buka pintu tadi, Arthur, aku rasa benalu inilah yang merencanakan semuanya, HMPH. Dasar sampah, omong kosong kayak gini, pecundang tukang gosip ini sama sekali tidak pantas untukmu, jadi putusin dia sekarang juga, kalau tidak, semua milik keluarga Davis, kamu tidak akan mewarisi satu pun. Ethan, kamu benar-benar mengecewakanku, akui saja salahmu dan minta maaf, atau jangan harap aku akan memaafkanmu. Pada titik ini, mereka masih tidak percaya padaku, seperti di kehidupan masa laluku. Untungnya, semua ini terekam kamera. Aku tahu kau selalu tidak suka padaku, cemburu karena aku dan Chloe dekat. Aku biarkan fitnahmu berlalu sebelumnya, tapi kali ini kau melibatkan Martha, itu tidak pantas. Akui saja dan minta maaf dengan benar. Lukas, kau benar-benar dicintai oleh seluruh keluarga Davis. Kau seharusnya menjadi menantu keluarga Davis. Ethan, berhenti di situ. Kaulah yang salah, dan tidak hanya kau menolak minta maaf, tapi sekarang kau berpura-pura tersakiti dan difitnah. Siapa yang ingin kau bodohi? Chloe, orang tuamu sama sekali tidak percaya padaku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lagi pula, aku tahu mereka selalu meremehkanku, mereka pikir aku tidak cukup baik dibanding Lukas, kita sudah bersama begitu lama. Jujur, tanya dirimu sendiri, berapa kali kau membela Lukas? Kau, pesta pertunangan ini menurutku tampaknya untuk kalian berdua. Lagi pula, ayahmu mengumumkannya di depan semua orang. Lukas adalah calon menantu keluarga Davis. Cukup, Ethan, bahkan sekarang, kau masih cemburu dan picik. Aku dan Lukas tumbuh bersama.
Jika ada sesuatu di antara kami, kau tidak akan punya kesempatan. Pesta pertunangan hari ini, aku rasa kau tidak ingin berjalan lancar. Kau sudah menyebabkan banyak masalah, jadi sekarang, apakah sulit bagimu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf? Baiklah. Ini salahku, maaf, semua ini salahku, puas sekarang? Ethan, hentikan. Sayang, pecundang itu sudah pergi, biarkan saja. Kita masih punya Lukas di sini. Itu bagus, karena hari ini adalah pesta pertunanganmu. Setuju, aku selalu ingin Chloe menjadi menantu perempuanku. Hei, teman-teman, aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Aku akan urus ini dengan caraku, dan siaran langsung hari ini berakhir di sini untuk saat ini. Aku tahu tentang perselingkuhan Lukas dan Martha, jadi Lukas tidak akan membiarkanku pergi, dan sebaliknya, kali ini, aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun pesta pertunangan punya beberapa masalah di menit terakhir, setidaknya akhirnya berjalan lancar. Saya berharap putri saya Chloe dan Lukas mendapatkan pertunangan yang bahagia. Arthur, kedua anak ini benar-benar pasangan yang sempurna. Tunggu. Bukankah itu pria yang sama seperti sebelumnya? Dia sudah pergi loh. Kenapa dia kembali? Mungkinkah? Melihat Nona Davis dan Bapak Miller melakukan pesta pertunangan membuatnya menyesal? Ethan, saya peringatkan kamu, ini adalah pesta pertunangan putri saya dan Lukas. Jangan berani-berani membuat masalah. Bapak Davis, saya di sini bukan untuk membuat masalah. Chloe, kita bersama selama 5 tahun, bagaimanapun juga. Sekarang kamu menyadari siapa yang benar-benar kamu cintai, dan menemukan kebahagiaanmu. Aku senang untukmu. Aku datang untuk mendoakan kalian berdua. Astaga. Lukas, kau benar-benar tidur dengan ibuku? Kau bajingan, itu ibuku. Dia melihatmu tumbuh dewasa. Bagaimana kau bisa? Chloe, dengarkan aku. Bukan seperti yang kau kira. Sayang, dengarkan aku. Martha, bukankah aku sudah baik padamu? Selama ini, apapun yang kau minta, aku berikan padamu. Kau jalang, kau selingkuh. Sayang, dengarkan aku tidak memulainya. Dialah yang memulai, dia naik ke tempat tidurku dan memaksa. Bagaimana aku bisa membesarkan bajingan seperti ini? Untuk melakukan sesuatu yang hina, ayah. Aku punya alasanku. Keluarga Miller. Alasan apa yang bisa membuatmu, pada apa yang seharusnya menjadi pesta pertunangan dengan Chloe, main-main tanpa rasa malu? Lukas, kami adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh bersama, aku selalu memihakmu. Aku mengabaikan Ethan, dan ini caramu membalas aku? Alasan apa yang kau miliki? Silakan, katakan padaku. Ethan. Semua ini salah Ethan. Video-video ini semuanya palsu. Ini Ai. Benar. Palsu. Video-videonya semuanya palsu. Ini Ai, sayang. Chloe, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Pecundang, masih belum menyerah? Membuat video ini untuk memfitnah aku dan Lukas? Kamu sangat kejam. Sayang, usir dia. Kau memfitnahku di depan semua orang ini. Bagaimana kau bisa menunjukkan muka? Kau pikir aku bodoh? Martha, di matamu, apakah aku sebodoh dan setolol itu? Bajingan, berani-beraninya kau selingkuh dariku, aku akan bunuh kau. Bapak Davis, kau sudah gila, keluar dari sini. Kau tidak punya hak memanggilku seperti itu. Perutku sakit. Bertahan, Martha. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayah. Arthur, jangan biarkan itu memengaruhimu. Bajingan Lukas itu, aku akan pura-pura tidak pernah punya anak laki-laki. Arthur, jangan khawatir. Aku sudah menelepon semua tamu dari hari ini satu persatu. Mereka berjanji tidak akan menyebarkannya. Jika ada yang muncul di internet, akan segera diurus. Keluarga Miller tidak bisa menanggung rasa malu ini. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Arthur, aku telah bersalah padamu. Aku tidak pernah menyangka bajingan itu akan berani melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu. Keluar. Bapak Miller, sebaiknya Anda pulang dulu. Kita bicarakan lagi nanti kalau ayah sudah pulih. Baiklah. Aku pergi sekarang. Chloe, jaga ayahmu baik-baik.
Hubungi aku jika ada apa-apa. Sekarang kau percaya padaku? Lalu kenapa kalau kami percaya padamu? Kau sudah membuat skandal ini diketahui semua orang. Kau ingin semua orang menertawakan keluarga Davis? Nah, Ayah, tenang. Jangan emosi. Prasangka di hati orang memang seperti gunung. Aku tahu keluargamu, keluarga Davis, tidak pernah menganggapku cukup baik. Mulai sekarang, aku selesai dengan keluarga Davis. Selesai total. Ethan, aku percaya padamu. Maafkan aku ya. Chloe, apa kau benar-benar percaya padaku? Bagaimana jika aku bilang bahwa ibumu sudah hamil? Bagaimana mungkin ini? Ibuku bahkan punya anak sekarang? Apakah itu milik Lukas? Mungkin. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu bisa periksa sendiri. sayang, cari mereka. Bantu aku berdiri. Aku akan mencari mereka. Ayah, fokus pulih dulu. Aku dan Ethan yang pergi. Lukas, aku ingin melihat tipu dayamu. Kali ini, bagaimana kamu bisa berhasil seperti di kehidupan sebelumnya? Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien seusianya hamil sudah termasuk kehamilan berisiko tinggi, apalagi memberinya afrodisiak. Afrodisiak? Kamu tidak tahu, masih ada jejaknya di tubuhmu. Jadi, Ethan manis itu yang menjebakku. Aku hanya makan semangkuk bubur yang dia bawakan pagi ini. Martha, kamu baik-baik saja, bayi di perutnya harus diselamatkan. Dengan kondisinya, saya sarankan rawat inap untuk observasi. Tunggu sampai janin stabil sebelum pulang. Baik, saya akan urus pendaftarannya. Kalian berdua, istri tua dan suami muda jangan sembarangan lagi, kendalikan diri. Sebaiknya hindari hubungan selama kehamilan. Anak muda sekarang mau jalan pintas, langsung cari wanita kaya yang lebih tua. Tapi wanita kaya ini sakit, jadi kehamilan ini tidak bisa dipertahankan. Martha, anak di perutmu itu adalah anakku. Tolong, jangan biarkan apapun terjadi padanya. Lukas, kita berdua sudah ketahuan sekarang. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Davis. Apa yang akan kita lakukan? Martha, kenapa tergesa-gesa? Kita sudah meracuni Bapak Davis begitu lama. Dia tidak akan bertahan sampai kamu melahirkan. Saat itu, bayi ini akan mewarisi semuanya dari keluarga Davis. Namta, dan tidak ada seorang pun yang akan menghentikan kita untuk bersama. Jadi sudah diputuskan. Setelah kita mendapatkan kekayaan keluarga Davis, kamu harus menikah denganku. Martha, tentang itu, kita bicarakan itu nanti. Tidak, aku sudah hamil. Dan sekarang hubungan kita ketahuan. Jika kamu tidak setuju, aku akan menggugurkan bayinya sekarang. Martha, baiklah, aku setuju dengan semuanya, aku akan menelepon sekarang, aku akan meyakinkan keluargaku. Ayah? Martha hamil anakku. Apa katamu? Ayah, jangan marah. Aku berencana menggunakan anak ini untuk mewarisi kekayaan keluarga Davis. Ini rencananya. Martha, ayahku setuju. Benarkah? Bagus sekali. Kamu tarik aku untuk apa? Ibumu ada di bangsal bersalin. Itu membuktikan aku bicara jujur. Masuk sekarang tidak akan ada gunanya. Jadi aku harus diam dan menonton saja? Menonton mereka bersama, dan membiarkan ibuku mempertahankan bajingan itu? Chloe, apakah kamu pernah memikirkannya? Lukas masih muda dan seorang playboy kaya. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Kenapa dia mau mendekati ibumu? Mau bilang apa? Apa kamu percaya padaku? Sekarang, hanya kamu yang kumiliki. Siapa lagi yang bisa kupercaya? Selanjutnya, mereka akan mengambil semua aset keluarga Davis. Bajingan. Menghadapi mereka sekarang tidak akan ada gunanya. Kita tidak punya bukti konkret. Jadi kita harus diam dan menonton saja? Dan tidak melakukan apa-apa? Mereka akan segera datang kepada kita. Martha sayang itu selingkuh dariku, baiklah. Tapi sekarang dia juga menginginkan kekayaan keluarga Davis. Mimpi saja. Sayang, korporasi Davis sekarang ada di tanganmu. Aku akui, dulu aku tidak pernah menganggapmu tinggi. Tapi kali ini, jika kamu membantu Chloe melewati ini, aku tidak akan pernah menghalangi jalanmu lagi. Bapak Davis, aku akan membantu Chloe. Tapi, di kehidupan ini, kita tidak akan bersama. Santai saja, Martha.
Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, kamu mengandung anakku, ingat, hati-hati langkahmu. Akhir-akhir ini Arthur sedang tidak enak badan, dia sedang beristirahat. Chloe sekarang yang menjalankan korporasi Davis. Ethan membantunya. Mengenal Arthur selama bertahun-tahun, mungkin dia menyuruh Chloe untuk berhati-hati. Hubunganku dengan Lukas terbongkar. Pecundang Ethan itu yang melakukannya. Bagaimana dia bisa masuk ke korporasi Davis? Begitu aku mendapat kesempatan, aku akan menjatuhkan Ethan. Jika kalian berdua bisa masuk ke korporasi Davis, itu akan sempurna. Kenapa tidak? Aku punya 20% saham korporasi Davis. Bajingan, beraninya kamu muncul di sini, aku ingin cerai, kamu akan pergi tanpa apa-apa. Arthur, cerai? Tidak mungkin. Lagi pula, aku mengandung anak Davis. Omong kosong. Ibu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Perutmu. Lukas adalah monster. Chloe. Martha sekarang dalam situasi khusus, jadi aku merawatnya dengan ekstra, Bapak Davis. Ini memang anak Bapak. Lagi pula, aku selalu menggunakan pelindung. Dengan bisnis sebesar ini, pada akhirnya Bapak akan mewariskannya kepada anak Bapak kan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku perhatikan akhir-akhir ini Bapak Davis sedang tidak sehat, jadi aku berencana bergabung ke korporasi Davis untuk membantu. Lukas ingin bergabung ke korporasi Davis, jadi aku akan menggunakan 10% sahamku untuk membiarkannya menjadi CEO. Ibu, kamu gila? Kamu membiarkan Lukas masuk ke korporasi Davis untuk melawanku? Aku darah dagingmu sendiri. Chloe, menurutku, saran Ibu Davis bagus. Biarkan Lukas masuk sebagai CEO. Ethan, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ibu, aku tidak setuju membiarkan Lukas masuk ke korporasi Davis. Dia hanya anak kaya yang manja. Dia tidak tahu apa-apa tentang operasi atau bisnis perusahaan. Membuatnya menjadi CEO? Apa ibu ingin korporasi Davis bangkrut? Lukas adalah seorang PhD yang belajar di luar negeri. Dia telah menangani berbagai macam bisnis untuk keluarga Miller. Kenapa dia tidak bisa menjadi CEO korporasi Davis? Tapi pecundang ini, menjadi asisten eksekutifmu di korporasi Davis? Tidak mungkin aku akan setuju. Arthur, persetujuanmu tidak berarti. Aku memiliki 20% saham. Kamu, Ayah, jangan emosi. Kesehatan ayah yang utama. Aku yang akan mengurus urusan perusahaan. Ibu tidak pernah mengelola perusahaan. Lukas juga tidak akrab dengan korporasi Davis. Dia yang tiba-tiba menjadi CEO. Karyawan tidak akan menerimanya. Lagi pula, Chloe, menurutku, permintaan Ibu Davis masuk akal. Lagi pula, kalau bukan karena aku membongkar hubungan mereka, hal-hal tidak akan sampai sejauh ini. Maaf, ini semua salahku. baiklah. Kalau begitu, biarkan Lukas bergabung dengan korporasi Davis. Nah, gitu dong. Kalian berdua tumbuh bersama. Kan? Mulai sekarang, akur baik di perusahaan. Soal Arthur, aku akan istirahat di rumah untuk kehamilan, dan juga merawatmu. keluar, kau jalang. Aku tidak ingin melihatmu. Ayah tidak butuh perhatianmu. Aku sudah mengatur perawat profesional. Baik, lalu besok, aku akan membawa Lukas untuk melapor di korporasi Davis. Pelan-pelan, Martha. Perhatikan langkahmu. Manis ini, sekarang mendekatiku dengan berani. Dan kau benar-benar setuju membiarkan Lukas masuk ke perusahaan. Apa kau mencoba membuat perusahaan bangkrut? Bapak Davis, mereka bersama, hanya masalah moral. Mereka tidak bisa dihukum secara hukum. Terlebih lagi, mereka sudah mulai merencanakan untuk mengambil alih properti keluarga Davis. Bahkan jika kita menghentikan mereka hari ini, mereka akan memikirkan cara lain untuk masuk ke perusahaan. Bapak Davis, jangan khawatir. Aku akan membantu Chloe. Aku mungkin belum mencapai banyak, tapi aku selebriti internet kecil-kecilan. Aku menjalankan studio kecilku sendiri. Aku menjadikan Lukas seorang CEO parasut, bukan untuk memberinya kekuasaan, tetapi untuk menggali kuburnya. Sekarang mereka menginginkan kekayaan keluarga Davis. Begitu masuk ke korporasi Davis, mereka pasti tidak akan diam. Bagus. Jika mereka menyentuh uang perusahaan, itu bukan hanya masalah moral lagi. Mereka akan diinterogasi. Ethan, aku hampir salah paham lagi padamu. Apa rencanamu selanjutnya? Aku akan mendengarkanmu. Lukas, dalam hidup ini, aku akan memotong semua jalurmu. Richard, apa yang kamu lakukan di kamarku? Kamu membuatku takut. Dasar bajingan, apa yang kamu lakukan? Aku masih mengandung anak. Dan kamu benar-benar tidur dengan anakku. Martha, jadi di mana posisiku? Dan sekarang kamu mengandung anaknya. Itu tetap cucumu. Lagi pula, Lukas masih muda. Jadi maksudmu, aku tidak cukup baik? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran.
Martha, aku membuatkanmu suplemen kehamilan. Nak, kamu di sini. Aku baru saja bicara dengan Martha tentang kamu mulai bekerja di korporasi Davis besok. Ayah, Martha, aku tahu apa yang harus kulakukan. Nak, kamu benar-benar baik kepada Martha. Aku kehilangan ibuku sejak muda, dan Martha membesarkanku, jadi berbeda. Lagi pula, sekarang dia mengandung anakku. Kalian berdua sudah sangat baik kepadaku. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Davis sekarang. Mulai sekarang, aku mengandalkan kalian berdua. Bapak Miller, ini adalah kontrak bisnis perusahaan dari 3 tahun terakhir. Silakan lihat. Ini kesepakatan yang baru saja saya tutup. Ini membutuhkan investasi 10 juta rupiah. Ini ditandatangani oleh saya dan para pemegang saham. Bawa ke bagian keuangan dan transfer uangnya. Bapak Miller, untuk investasi sebesar itu, kami perlu persetujuan dewan atau tanda tangan ketua Davis. Hanya menyuruh keuangan mentransfer langsung. Itu melanggar aturan. Apa maksud Anda? Bukankah ini ada tanda tangan saya dan para pemegang saham? Lakukan saja apa yang saya katakan. Saya yang akan menanggung jika ada masalah. Tapi, Apa tapi? Tidak ada tapi. Sepertinya Anda tidak menginginkan pekerjaan ini. Ketua Davis sedang tidak enak badan sekarang. Dia sedang istirahat di rumah. Chloe yang menjalankan perusahaan sekarang. Saya tumbuh besar bersamanya. Kami adalah kekasih masa kecil. Kami bahkan baru bertunangan. Apa yang saya katakan yang berlaku. Urus sendiri investasi ini. Paling lambat jam 6 sore ini, pembayaran pertama harus masuk. Untuk dokumen lainnya, kita bisa urus nanti. baik. Dia benar-benar berani. Hari pertama kerja, dia sudah minta 10 juta rupiah. Dan dia mau 1 juta rupiah hari ini. Ethan benar. Mereka hanya mengincar uang. Tapi keluarga Miller tidak miskin. Kenapa Lucas terburu-buru? Sudahlah, transfer saja pembayaran pertama. Tolong, aku mohon. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku bersumpah akan membayarnya. Sudah lebih dari 6 bulan sejak jatuh tempo 20 juta rupiah. Pembukuanmu merah. Mau bayar pakai apa? Aku sedang mengerjakan proyek besar. Itu akan membalikan keadaan grup Miller. Beri aku 6 bulan lagi. Aku janji akan bayar semuanya termasuk denda. Terakhir kami datang menagih, kamu bilang hal yang sama. Dan kini kita di sini lagi. Kalau kamu tidak bayar, jangan salahkan kami jika kami bawa ke pengadilan. Tidak, jangan. Aku pasti akan membayarnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan bayar 1 juta rupiah sekarang. Tolong beri kelonggaran, agar perusahaanku bisa terus berjalan, lalu aku bisa lunasi sisanya. Coba lihat, aku sudah transfer uangnya. Baiklah, kami akan beri kamu sedikit waktu lagi. Terima kasih. Biarkan aku antar kamu keluar. Nah, kamu hebat. Di hari pertamamu di korporasi Davis, kamu sudah dapat 1 juta rupiah. Tentu saja, ayah. Jika Chloe tidak memilih Ethan, kenapa aku harus bertindak ekstrem? Untuk merayu wanita tua Martha, lalu ketahuan. Tapi setidaknya sekarang aku sudah di dalam korporasi Davis. Baiklah, nak. Ayah akan pura-pura tidak tahu. Aku akan mengawasi untukmu, apa yang sedang direncanakan Arthur. Haha. Arthur, bagaimana perasaanmu? Masih hidup. Arthur, aku sudah mengecewakanmu. Aku melahirkan monster. Apa yang dia lakukan? Aku juga mendengarnya. Bagaimana bisa kamu membiarkannya masuk ke korporasi Davis? Aku bahkan tidak membiarkannya mendapat pengalaman di grup Miller. HMPH, Richard Miller. Jangan bilang kamu tidak tahu, Arthur. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Jangan khawatir. Aku sudah mengusir bajingan Lucas itu dari keluarga Miller. Aku sudah mencabut hak warisnya. Dia bukan anakku lagi. Cukup, Richard. Kamu datang ke sini hari ini. Jadi apa yang sebenarnya kamu inginkan? Untuk menertawakanku? Arthur, kenapa aku harus menertawakanmu? Skandal-skandal yang terjadi ini, sudah kututupi semuanya. Tidak ada sepatah kata pun yang bocor. Tidak akan mempengaruhi korporasi Davis.
Aku melakukan semua yang bisa untuk mengendalikan situasi. Bapak Miller, silakan pulang. Mulai sekarang, jangan datang ke rumahku kecuali perlu. Lukas dan ibuku, hal seperti ini terjadi. Bahkan jika kamu benar-benar tidak tahu, kami tidak akan pernah bisa menghadapimu dengan cara yang sama lagi. Baiklah, Chloe, Arthur, bagaimanapun, aku sungguh minta maaf. Jika kamu butuh bantuan, beritahu aku. Ayah, kebetulan sekali, kamu di sini juga. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak laki-laki sepertimu yang lebih buruk dari binatang. Kalian berdua ngapain di sini? Keluar. Ayah, tenang. Ibu, apa kau tahu? Pada hari pertama, Lukas menjabat, dia menyuruh korporasi Davis berinvestasi dan mentransfer keluar 1 juta rupiah. Dan siapa tahu di kantong siapa uang itu berakhir. Chloe, apa maksudmu? Lukas baru mulai, jadi kenapa kalau dia mengerjakan proyeknya sendiri? Aku tahu tentang investasi itu. Itu ada tanda tanganku sebagai pemegang saham. Yang Chloe maksud adalah bahwa apa yang kau lakukan melanggar aturan dan regulasi perusahaan dan proses pembayaran, maka bisnis dan akun perusahaan akan kacau balau. Siapa kau bicara? Sampah. Pantas saja begitu mudah membiarkan Lukas masuk perusahaan. Jadi kau ingin menjaganya di depan matamu untuk memantaunya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkan korporasi Davis secepat mungkin. Bagaimanapun, Lukas 1000 kali lebih baik daripada pecundang Ethan itu. Investasinya di proyek ini pasti menghasilkan uang. Kau tidak setuju? Aku setuju. Martha, sayang, apa hakmu untuk setuju? Aku adalah ketua korporasi Davis. Arthur, tenang. Sebenarnya, proyek yang Lukas minta korporasi Davis investasi, dia menyebutkannya padaku. Itu juga salah satu yang grup Miller investasi. Prospeknya memang bagus. Tapi, menurut riset pasarku dan penilaian risiko, proyek yang Lukas sebut investasi pada dasarnya hanya cara untuk menguras uang. Dan di balik perusahaan penerima ini, Cukup, kamu hanya orang tidak penting, seorang influencer pecundang miskin. Apa yang kamu tahu tentang investasi? Sudah putus. Chloe, jaga suamimu yang pecundang itu. Jika dia di perusahaan dan berani menghalangi proyek Lukas, aku tidak akan melunak padanya. Ayah, hati-hati. Jangan marah, ayah. Santai saja. Arthur. Keluar. Kamu juga, keluar. Baik, aku pergi. Jaga dirimu, Arthur. Detektif Lukas, aku perlu kamu menyelidiki sesuatu. Influencer besar kita, Ethan, sebenarnya punya waktu untuk minta bantuanku, bicaralah. Aku jamin akan menyelidiki sampai tuntas. Martha, Lukas sudah pergi kerja. Bagaimana kalau kita? Chloe, sebenarnya, aku curiga Richard Miller tidak sepenuhnya tidak sadar seperti yang dia klaim, jadi aku menyuap pembantu keluarga Miller dan memasang kamera tersembunyi di ruang tamu. Aku tidak percaya ibuku terlibat dengan Richard Miller juga. Dan dia pura-pura menjadi korban sebelumnya, mengatakan dia memutuskan hubungan dengan Lukas dan mengusirnya dari rumah. Mereka sama saja, seperti ayah, seperti anak. Chloe, tunggu sebentar. Aku punya lebih banyak bukti. Bukti apa? Ungkapkan semuanya saja. Aku tidak percaya bahwa ayahku dan aku dimainkan oleh keluarga Miller seperti sepasang orang bodoh. Detektif Lukas, ada hasil untuk hal yang aku minta kamu periksa? Ethan, persis seperti yang kamu duga. Grup Miller berada di ambang kebangkrutan, sudah hampir 40 juta rupiah utangnya. 1 juta rupiah yang diinvestasikan korporasi Davis berakhir di tangan Richard Miller. Jadi aku punya alasan untuk percaya bahwa Lukas Miller mendekati Ibu Davis untuk menutup lubang keuangan keluarga Miller. Jadi aku menyelidiki apa yang terjadi antara Richard Miller dan Ibu Davis. Aku tidak percaya mereka benar-benar bersama 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Bukankah itu tahun ketika istri Richard Miller meninggal? Tidak percaya sudah sejak saat itu. Dia sudah terlibat dengan ibuku. Tenang, Nona Davis. Aku juga menemukan laporan patologi ibumu. Aku tahu dia hamil anak Lukas. Tapi selain itu, dia punya penyakit. Jika dia mempertahankan bayinya, sel kanker kemungkinan akan menyebar tak terkendali. Tolong kumpulkan semua dokumen ke dalam file elektronik dan kirimkan padaku, beserta salinan cetak melalui pos. Jangan beritahu ayahmu tentang ini untuk saat ini. Kesehatannya semakin memburuk, dan aku khawatir itu akan menghancurkannya. Aku tidak akan membiarkan ayahku berhadapan dengan sampah-sampah itu lagi. Keluarga kaya ini benar-benar berantakan.
Kamu sangat menyebalkan. Hei, aku masih hamil? Lagi pula, setelah semua aset keluarga Davis dialihkan, kamu berjanji padaku, ingat, kita akan bersama secara terang-terangan. Baiklah, Martha. Aku janji, akan kulakukan semua yang kau minta. Tapi kau harus cari cara agar Bapak Davis mewariskan semuanya pada anak kita. Jangan khawatir. Arthur selalu ingin punya anak laki-laki untuk meneruskan bisnisnya. Aku sudah periksa bayinya, dan 100% laki-laki. Selama aku tidak bercerai dengannya, cepat atau lambat, seluruh kekayaan Davis akan jatuh ke anak kita. Tapi untuk amannya, kau tetap harus membuat Bapak Davis menandatangani surat wasiat. Mudah. Aku akan kembali ke rumah Davis besok. Martha, kau masih satu-satunya yang baik padaku. Aku sangat mencintaimu, kau tahu itu. Chloe, ini semua informasi yang ditemukan detektif. Ini tentang laporan patologi ibumu. Pasangan ayah dan anak itu mendekati ibuku dengan niat buruk. Aku harus memberitahu ibuku agar dia berhenti menyelidik lebih dalam. Ibumu tidak akan mendengarkan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu buta oleh semua ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Hanya melihat ibuku membantu keluarga Miller menguras korporasi Davis? Nona Davis, Ibu Davis tiba-tiba muncul. Dia bertengkar hebat dengan Bapak Davis. Bapak Davis sangat marah hingga dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana keadaan ayah? Begini, pasien sudah lama mengonsumsi tanaman beracun, yang telah menyebabkan kerusakan permanen pada jantungnya. Dia juga sering marah-marah. Kali ini kami berhasil menyelamatkannya. Tapi, Jaga dia baik-baik. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah sadar. Ethan, dulu aku tidak pernah menganggapmu. Takut kamu akan mengambil semuanya. Siapa sangka? Bapak Davis, saya mengerti. Saya tidak menyalahkan Bapak, jangan berkata begitu. Fokus dulu untuk pulih. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, mungkin aku tidak akan mendapat kesempatan lagi. Ethan, maafkan aku. Aku mohon, tolong jaga anak perempuanku baik-baik, seluruh hidupnya. Aku percayakan padamu. Bapak Davis, masa depan Chloe ada di tangannya sendiri. Bersandar pada gunung, gunung akan runtuh, bersandar pada orang, orang akan pergi. Benar, sayang. Kamu harus berdiri sendiri sekarang. Tidak, ayah, jangan tinggalkan aku. Jangan bicarakan itu sekarang. Martha, wanita jahat itu, memaksaku menandatangani surat wasiat, meninggalkan seluruh properti korporasi Davis. Untuk bajingan di perutnya itu, aku tidak setuju, tapi dia memaksaku menandatangani perjanjian pengalihan saham, korporasi Davis, mengambil semua sahamku. Kalian berdua harus menghentikannya. Ayah sedang tidur, ayo bicara sebentar. Ethan, menurutmu ibu gila? Apa benar dia mencuri saham ayah untuk anak haram itu? Aku putri kandungnya sendiri. Tenang, transfer saham perlu rapat dewan. Kami akan mengungkapkan semuanya di dalamnya. Dewan tidak akan menyetujuinya. Tapi apa? keluarga Davis akan sangat terhina, dan skandal-skandal ini bahkan akan merusak korporasi Davis. Di saat seperti ini, siapa yang peduli reputasi kita? Aku baru sadar kenapa Richard Miller membantu menutupi semua ini. Dia takut dampaknya akan menimpa keluarga Davis, membuat mereka lebih sulit menguras perusahaan. Halo? Apa katamu? Lucas tiba-tiba memanggil rapat dewan. Tapi ayahku, Kau tetap di rumah sakit bersamanya. Percayalah, aku akan pergi ke rapat dewan untukmu. Ethan, aku percaya padamu. Anggota dewan, aku memanggil kalian semua dengan pemberitahuan singkat karena aku punya pengumuman yang sangat penting. Seperti yang mungkin kalian tahu, Arthur akhir-akhir ini kurang sehat dan dilarikan ke UGD. Sebagai istrinya, aku harus maju dan membalikkan keadaan. Aku memutuskan untuk mentransfer 20% sahamku dan 30% milik Arthur semuanya kepada anakku. Nona Davis terlalu muda untuk mengambil alih perusahaan. Bukankah sebaiknya dia mendapat pengalaman dulu? Kalian salah paham. Anak yang kumaksud adalah yang ada di perutku. Chloe putriku, tapi dia sangat picik. Dia memilih pecundang yang tidak punya kekuasaan atau koneksi sebagai pacarnya. Saya yakin Anda sudah dengar. Dia tidak ada harapan,
sudah tidak bisa diperbaiki. Ibu Davis, tapi bayi di perut ibu bahkan belum lahir. Jika ibu mentransfer semua saham kepadanya, siapa yang akan menjalankan perusahaan? Itulah sebabnya saya meminta Bapak Miller untuk membantunya memahami operasi perusahaan. Baiklah, diskusi selesai. Mari kita akhiri. Ini adalah perjanjian transfer saham yang ditandatangani dan dicap jempol oleh saya dan Arthur. Silakan lihat. Ibu Davis, kenapa Nona Davis tidak menghadiri rapat dewan ini? Dia memiliki 5% saham perusahaan, dia adalah pemegang saham. Hal sebesar ini, dan tidak ada yang memberitahu Nona Davis. Ini urusan antara Arthur dan saya. Chloe tidak ada hubungannya dengan ini. Dia tidak punya hak bicara. Ibu Davis, 50% saham. Mentransfer semuanya kepada anak yang belum lahir, bukankah itu terlalu berlebihan? Tepat. Meskipun Nona Davis masih muda dan belum stabil, dia memiliki potensi. Dia hanya perlu lebih banyak pengalaman. Membiarkannya mewarisi ekuitas perusahaan akan lebih tepat. Adapun Lucas, yang ibu bawa untuk membantu, jika ibu tidak keberatan saya katakan, kemampuannya jauh dari cukup untuk menjalankan perusahaan ini. Benar. Selain itu, perusahaan baru-baru ini mengalami arus keluar $1 juta, diduga karena dia, ibu berutang. Penjelasan kepada Dewan tentang masalah ini. Apakah Anda mempertanyakan keputusan Ibu Davis dan Ketua Davis? Ini tertulis hitam di atas putih, jelas sekali. Transfer saham diberikan kepada Ibu Davis untuk anak yang dikandungnya. Sedangkan untuk pengeluaran $1 juta, itu adalah proyek investasi perusahaan. Akunnya sangat jelas. Hanya tanda tangan Anda dan Ibu Davis yang ada di sana. Baiklah, berhenti bertengkar. Investasi proyek ini, Bapak Miller menyebutkannya kepada saya. Saya juga memberitahu Arthur, dan dia setuju. Mengenai transfer saham, itu urusan keluarga Davis, bukan urusan pemegang saham. Saya janji tidak akan merugikan kepentingan Anda. Biarkan saya bertanya, Ibu Davis, bagaimana Anda bisa menjaminnya? Bukankah saya bilang Bapak Miller akan membantu? Bagaimanapun, Arthur dan saya sudah menandatangani. Transfer saham sudah selesai. Tidak perlu ribut soal itu. Tunggu sebentar. Nona Davis sedang dinas luar, saya menghadiri rapat dewan atas namanya. Ethan, mengenai urusan korporasi Davis, sejak kapan seorang pecundang tak berharga sepertimu berhak bicara? Keluar. Ibu Davis, saya sudah bilang, saya di sini atas nama Nona Davis. Mengenai keputusan dewan, Nona Davis memberi saya wewenang penuh untuk menyetujui atau menolaknya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa cek obrolan internal. Nona Davis mengunggah pengumuman. Baiklah, kamu juga boleh tahu kalau begitu. Sudah cukup lihat? Sekarang, keluar. Ibu Davis, begitu bersemangat mengusirku, takut aku akan membongkar semua rahasia kotormu? Ethan, kami sedang dalam rapat dewan membahas hal penting. Kau hanya sampah. Ibu Davis menyuruhmu keluar. Ada pertanyaan? Yang disebut hal penting kalian adalah tentang mentransfer saham korporasi Davis ke anak haram yang belum lahir? Jangan omong kosong. Satpam, masuk dan usir dia. Sudah defensif? Para anggota dewan, pasti kalian bertanya-tanya kenapa saham ini tidak ditransfer ke Nona Davis, tapi ke anak yang belum lahir. Aku beritahu alasannya. Karena Ibu Davis, Martha Davis, dan CEO parasut ini, Lucas Miller, berselingkuh. Inilah kenapa Ketua Davis jatuh karena marah, tanda tangan, dan cap jempol ini tidak dilakukan secara sukarela. Aku tahu Ketua Davis tidak akan setuju pada hal yang tidak masuk akal. Transfer saham ke anak yang belum lahir? Jadi mereka berdua bersekongkol, memanfaatkan keadaan Bapak Davis yang jatuh, untuk mengambil alih korporasi Davis. Omong kosong. Itu fitnah. Anak ini milik Arthur. Dia punya anak di usia tua, jadi dia setuju memberikan semua saham. Satpam, usir dia sekarang juga. Lucas, Martha, kalian berdua. Pikir aku tidak punya bukti? Kamu apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba. Ada apa denganmu hari ini? Begitu mesra? Aku hanya merindukanmu.
Rasakan hatiku, lihat betapa cepatnya berdetak. Martha, pelan-pelan. Jaga bayinya. 3 bulan, sudah stabil. Tidak apa-apa. Ayolah, Lukas, aku sangat merindukanmu. Ya Tuhan, ini. Matikan sekarang. Ah, Tidak apa-apa. Aku masih punya di HP. Palsu. Video itu palsu. Terakhir kali dia menggunakan video deepfake untuk menjebak Ibu Davis dan aku. ya, itu palsu. Kalau itu nyata, kenapa belum ada skandal yang muncul? Jangan percaya dia, teman-teman. Itu karena ayah Lukas, Richard Miller, ketua grup Miller, menutupi skandal di belakang layar. Kata-kataku saja tidak cukup. Semuanya, mari kita lihat buktinya. Ah, palsu. Semuanya palsu. Jangan lihat. 2005. Tahun ibuku meninggal. Kamu sudah berselingkuh dengan ayahku saat itu? Perutku sakit sekali. Lukas, bawa aku ke rumah sakit. Selamatkan bayinya. Ethan, bayi yang dikandung Ibu Davis, jika terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bayi yang dikandungnya bukankah itu milik ketua Davis? Lalu kenapa kau terburu-buru? Sekarang, kau tahu mengapa saham dialihkan kepada anak yang belum lahir? Ibu Davis. Kau punya anak haram, kami tidak peduli, tapi kau benar-benar ingin mengalihkan saham kepada anak haram itu? Aku yang pertama keberatan. Apa kau benar-benar berpikir kami anggota dewan hanya pajangan? Aku sangat keberatan dengan pengalihan saham ini. Aku juga keberatan. Lukas, perutku sakit sekali. Bawa aku ke rumah sakit sekarang. Menyelamatkan bayi adalah yang utama. Tunggu saja. Kenapa terburu-buru? Dia tidak menabrak apapun. Apa yang mungkin salah? Dia pura-pura. Tepat. Kalian berdua mencoba kabur. Tidak ada yang pergi. Jelaskan pada kami. Aku sudah mengirim pesan ke ketua Davis. Dia sedang dalam perjalanan. Kalian berdua tunggu saja. Ethan, tahan dewan sedikit lebih lama. Ayah dan aku akan segera sampai. Kembali dan duduk. Saat ketua Davis tiba, tentang pengalihan saham, kita akan dengar apa yang dia katakan. Martha, Ethan, ayo, gerak sekarang. Jika ada sesuatu terjadi pada bayinya, aku akan membuatmu membayar. Ibumu meninggal tahun 2005. Perempuan ini, pada tahun 2005, sudah tidur dengan ayahmu, dan sekarang kamu juga tidur dengannya? Kau bahkan membuatnya hamil. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada ibumu? Ethan, diam. Lukas, kali ini, aku akan memastikan kamu membayar harganya atas apa yang telah kau lakukan. Harganya, Ethan, kau telah menghancurkan rencanaku berkali-kali, kaulah yang harus membayar. Chloe, Bapak Davis, Anda di sini. Ethan, terima kasih atas kerja kerasmu. Dengan senang hati. Ah, perutku sakit sekali. Dokumen ini tidak valid. Jangan. Ini adalah saham anakku. Bagaimana kau bisa merobeknya? Itu bajingan. Tidak berhak mewarisi sahamku. Apa yang dikandung Ibu Davis sebenarnya adalah bajingan. Tidak heran mereka berdua bersekongkol untuk memberikan semua saham kepada bajingan itu. Bapak Davis, ini adalah video perselingkuhannya dengan Lukas. Kau melihatnya di pesta pertunangan, ini yang disebut proyek investasi Lukas. Dia mentransfer uang itu ke perusahaan cangkang, tapi uang ini berakhir di rekening grup Miller. Juga, grup Miller menderita kerugian internal yang besar, utangnya hampir 40 juta rupiah. Di ambang kebangkrutan, tunggakan pinjaman bank lebih dari setengah tahun. Keluarga Miller hanyalah cangkang. Akan bangkrut. Itu palsu. Bagaimana mungkin? Itu dia. Dia mengada-ada semua itu, dia ingin menyakitiku. Martha, kau tahu itu. Ethan hanyalah sampah yang menyedihkan, dia selalu iri padaku.
Lalu bagaimana dengan uang yang kau transfer dari korporasi Davis? Kau berjanji meninggalkannya untuk bayi yang kukandung. Bagaimana bisa berakhir di grup Millermu? Untuk membayar hutang. Jawab aku. Kamu masih belum paham, Lukas dan ayahnya mendekatimu. Hanya demi uang keluarga Davis. Lukas, jadi kau bersamaku hanya karena kau ingin mendapatkan uang mereka untuk menutupi lubang di keluarga Miller. Bagaimana mungkin? Martha, jangan marah. Kau hamil? Lukas, kau menjijikan. Masih pura-pura setelah semua ini? Dengar, aku memilih Ethan, aku tidak memilihmu. Kau tidak bisa mendapatkan harta kami, kau selingkuh dengan ibuku. Aku menjijikan? Kenapa kau tidak bilang ibumu yang menjijikan? Selama ini, dia tidak tahan sendirian dan merayuku. Perempuan tua seperti dia, selalu bertingkah seolah tidak pernah puas. Kalau bukan karena uang, apakah aku akan merangkak ke tempat tidur perempuan tua itu? Bajingan. Kau sengaja mendekatiku? Kau dan ayahmu tidak ada gunanya. Lihat kalian berdua, saling menghancurkan seperti anjing. PFT. Kalau bukan karena kamu, si pecundang, yang selalu ikut campur dan menghalangi, apakah semuanya akan sampai begini? Selalu berlagak pahlawan, ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Martha Davis, kau pikir kau pintar? Jangan membohongi diri sendiri, kau benar-benar pikir kau punya kesempatan? Perutku sakit sekali. Bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Aku berdarah, bayiku, Lukas, bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Apa maksudmu? Baik, semuanya, hentikan. Bapak Davis, ini urusan keluarga Anda. Kita seharusnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hal-hal ini tidak boleh keluar dari ruangan ini. Benar? Begitu ini bocor, dampaknya pada korporasi Davis akan besar. Sebagai anggota Dewan Perusahaan, kami benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Keamanan, masuk. Bawa Martha ke rumah sakit sekarang. Jaga kerahasiaannya. Tunggu. Minggir. Ibu Davis, lihat laporan patologi Anda, lalu putuskan apakah akan mempertahankan bajingan ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Ibu Davis, jika Anda tidak percaya, karena Anda akan ke rumah sakit, Anda bisa periksa lengkap. Martha, apa yang dikatakan? Kenapa kamu begitu kesal? Lukas, bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Dan sekarang kamu masih terburu-buru mentransfer saham ke bajingan itu? Dia adalah hukuman matimu. Diam saja. Berhenti bicara omong kosong. Saya punya versi elektronik laporan itu. Ada dokter di sini, biarkan dia melihatnya. Maka Anda akan lihat saya tidak berbohong. Laporan patologi ini asli. Martha, kau sudah gila. Aku tidak gila. Melahirkan bayi ini akan membunuhku. Aku tidak akan melahirkan bayi ini. Ethan, sayang kecil. Apa yang kau tunjukkan pada Martha, agar dia cukup kejam hingga meninggalkan anaknya sendiri? Lukas, Ibu Davis kehilangan bayinya. Sekarang, apakah dia masih membantumu mencuri dari korporasi Davis? Aku semakin tua, dan kesehatanku memburuk. 30% sahamku di perusahaan akan pergi ke putriku. Adapun Martha, aku menceraikannya. Dia akan pergi tanpa apa-apa. 20% sahamnya akan diambil kembali dan juga diberikan kepada putriku. Kamu urus sisanya. Aku lelah. Sayang, aku salah. Aku benar-benar kacau. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Bawa dia ke rumah sakit. Lukas, setelah bertahun-tahun, kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kau dan ayahmu tidak berperasaan, berselingkuh dengan ibuku, mencoba memberiku adik laki-laki, dan menggelapkan uang keluarga Davis. Kalian berdua akan diinterogasi. Tidak, Chloe, tolong jangan kirim aku masuk. Tolong, lepaskan aku kali ini saja. Melepaskanmu? Kau bersekongkol untuk mendekatiku, mendekati ibuku, merayap ke tempat tidurnya, menghancurkan hubungan orang tuaku, dan mencoba menguras aset korporasi Davis. Seseorang sejahat dirimu, kenapa aku harus melepaskanmu? Aku tantang kau menyentuhku.
Lukas, aku bilang padamu, bukan hanya kamu, tapi ayahmu, Richard Miller, juga akan mendapatkan balasannya. Chloe, panggil polisi. Lukas, Richard Miller. Martha Davis, mereka dicurigai melakukan penipuan dan penggelapan. Nona Davis, kau tidak bisa memanggil polisi. Setelah kau lakukan, citra korporasi Davis akan hancur. Kerugiannya tak terhitung. Kau benar-benar tidak boleh memanggil polisi. Ayahku terus menoleransi hal itu demi melindungi Citra. Dia bertahan lagi dan lagi. Tapi bagiku, aku sudah cukup. Orang-orang ini harus dihukum. Lukas dicurigai melakukan penipuan dan menggelapkan aset dari korporasi Davis. Dia telah ditangkap. Pada saat yang sama, ayah Lukas, Richard Miller, ketua grup Miller, dicurigai melakukan operasi bisnis ilegal. Semua asetnya telah dibekukan. Ethan, terima kasih. Kau membantu kami melewati ini. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menentang dirimu bersama Chloe. Bapak Davis, Anda terlalu baik. Membantu Chloe juga membantu diriku. Lagi pula, di kehidupan lampauku, Lukas berhasil dan membunuhku. Ethan, kami harus berterima kasih padamu. Oh, ayah, kapan kau berencana menceraikan ibu? Dia baru saja keguguran. Bahkan jika kita ingin menuntutnya, kita harus menunggu setidaknya 6 bulan. Sayang, kau datang menemuiku. Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Tanda tangani. Tidak, aku tidak akan bercerai. Kita keluarga, aku bersumpah. Mulai sekarang aku akan baik-baik. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Keluarga Miller sudah di penjara. Jika ibu tanda tangan surat cerai dan pergi tanpa apa-apa, kami akan melepaskannya. Ibu masih punya jalan keluar. Sayang, kalian berdua sangat kejam. Haruskah kau begitu tega pada ibumu sendiri? Jika kami benar-benar tega, kau sudah dipenjara. Ini semua karena kau, dasar pecundang. Kaulah yang selama ini membuat masalah. Martha, setelah semua yang terjadi, kau masih belum kapok? Atas semua yang kau lakukan, apa Ethan memegang pisau dan memaksamu melakukannya? Arthur, kita sudah menikah bertahun-tahun, dan anak kita sudah dewasa, sekarang aku sakit, dan aku sudah mendapat balasanku. Apa kau benar-benar ingin aku pergi? Apa kau ingin melihatku mati? Kita bersama hampir 30 tahun, sayang, kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Bapak Davis, jangan biarkan dia menipu Bapak. Kesehatan Bapak sekarang sangat buruk, itu karena dia membuat Bapak mengonsumsi terlalu banyak tanaman beracun yang menyebabkan masalah jantung Bapak. Dia berniat membunuh Bapak dari awal. Tidak, aku tidak. Sayang, dia bicara omong kosong, aku tidak melakukannya, sumpah. Setelah semua ini, kau masih berbohong padaku. Tanda tangani surat cerai. Mulai sekarang, aku tidak mau ada urusan lagi denganmu. Di saat seperti ini kamu masih berbohong padaku, tanda tangani surat cerai. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi denganmu. Kamu memperlakukanku seperti ini, mendorongku ke tepi jurang. Jangan salahkan aku kalau aku balas gigih. Kamu ingin cerai? Baik. Aku ingin pembagian harta yang setara. Martha Davis, kamu benar-benar tidak punya malu. Ibu, apa kamu gila? Aku memohon pada ayah untuk mengampuni hidupmu. Jika tidak, kamu akan seperti keluarga Miller, di penjara. Kamu pikir bisa memasukkan aku ke penjara? Apa yang mereka lakukan? Tidak ada hubungannya denganku. Ibu Davis, mungkin kamu perlu belajar hukum. Pertama, kamu sudah lama meracuni Bapak Davis. Lalu kamu membantu keluarga Miller menggelapkan uang korporasi Davis. Itu cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Ethan, kamu akan mati dengan menyedihkan. Itu semua salahmu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya tidak pernah menjodohkan pecundang sepertimu dengan Chloe. Apa maksudmu? Hahaha. Sekarang setelah sampai begini, lebih baik aku beritahu saja. Dulu di kuliah, Ethan membantuku menghancurkan hidupmu. Seperti dugaanku, kamu murahan, jatuh cinta pada pria miskin. Ibu, aku putrimu sendiri. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Terus kenapa? Kamu menyebabkan persalinan sulitku. Aku hampir mati. Chloe, aku berharap tidak pernah melahirkanmu. Kamu tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu membenci putrimu sendiri? Chloe, apa kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia begitu patuh padamu. Bukankah dia hanya mengincar uang keluarga Davis? Apakah semua yang dia katakan benar? Chloe, apa menurutmu dia sangat mencintaimu? Dia sangat patuh padamu. Bukankah dia hanya mengejar uang keluarga Davis?
Apa itu benar? Keluargaku tidak kaya. Tapi aku tidak pernah menginginkan uang keluarga Davis. HMPH, kamu tidak menginginkan uang keluarga Davis? Lalu kenapa kamu setuju menjadi benalu tanpa ada keluhan? Apa kamu ingin mengatakan bahwa kamu benar-benar jatuh cinta dengan Chloe? Chloe? Bagaimana jika aku berkata, aku sungguh menyukaimu dulu? Apakah kamu akan percaya padaku? Sungguh menyukaiku dulu? Ethan, apa maksudmu? Kamu tidak menyukaiku sekarang? Chloe? Mari kita kesampingkan masalah kita untuk saat ini. Pertama, mari kita urus perceraian Bapak Davis. Aku tahu, aku benar. Chloe, dia tidak menyukaimu. Yang dia suka adalah uang keluarga Davis. Chloe? Jadi kamu tidak percaya padaku? Cukup, Martha. Berhentilah mencoba memecah belah mereka. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Kamu bercerai dan pergi tanpa apa-apa, atau kamu masuk penjara. Arthur, kita sudah menikah selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa begitu kejam padaku? Kalau begitu jangan salahkan aku. Apa kamu benar-benar pikir bisa memasukkanku ke penjara? Apa maksudmu? Aku punya sesuatu tentang dia. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika bukan karena Ethan, semua milik keluarga Davis sudah jatuh ke tanganku. Dialah yang menyelamatkan kalian berdua. Jika kamu melepaskanku, aku akan melepaskannya. Hentikan permainan pikiranmu. Baiklah, kamu memaksa aku. Halo semuanya, aku Ibu Davis, tolong bantu aku mendapatkan keadilan. Semuanya, ingat wajah 3 orang ini. Saya Ibu Davis. Untuk menutupi skandal, mereka menindas wanita sepertiku. Sekarang, aku akan mengungkap kejahatan mereka. Dia pacar putriku, Chloe, tapi dia mendekatiku. Dia memaksaku, menindasku, untuk memutuskan hubungan denganku. Dia menikah ke keluarga Davis. Namun di pesta pertunangan putriku, dia menjebakku dengan pria lain, menghancurkanku selamanya. Mantan istri keluarga Davis menemukan streamer internet. Nama penggunanya Ethan. Pikiran dia monster seperti itu. Pada hari pertunangan mereka, Ethan melakukan siaran langsung. Saya juga menonton siaran langsung hari itu. Ethan memimpin penggemarnya untuk menangkap Ibu Davis basah. Oh, Ibu Davis yang malang. Hei semuanya, lihat ini. Tunggu, bukankah ini ruang rumah sakit dari siaran langsung Ibu Davis? Ini streamer internet itu, Ethan. Monster sekali, monster, monster. Baiklah, semuanya, tenang. Martha, itu fitnah. Kau bilang aku memaksamu, kalau begitu tunjukkan buktinya. Ini buktinya. Kau benar-benar, dengan dia juga? Chloe, videonya tidak seperti yang kau pikir. Martha memutarbalikkan fakta. Ethan, tolong bawakan sup ini untuk ibuku. Ini pertama kalinya aku membuatnya. Ibu Davis, Chloe membuat sup ini untukmu. Simpan saja di samping. Ah, Ibu Davis, hati-hati. Itulah yang terjadi. perkataanmu tidak berarti tanpa bukti. Buktinya ada di tanganku. Aku minta semua orang menjadi saksi untukku. Kalian berdua, Arthur dan Chloe tidak bisa melindunginya. Dunia ini jadi apa? Suami dan putrinya tidak mau membantunya, malahan mereka membantu orang luar. Kalian berdua lebih buruk dari binatang. Mereka melindungi seorang benalu. Tidak, itu tidak benar. Kami tidak melakukan itu. Dia berbohong. Lihat, semua orang melihatnya, kan? Putri dan suamiku sendiri, lihat bagaimana mereka memperlakukanku. Aku minta kalian semua membelaiku. Semuanya, tenang. Itu benar-benar bukan yang terjadi. Ethan, jangan kira kamu satu-satunya yang bisa membuat video dan memfitnah orang. Nona Davis, ada yang salah. Akibat opini publik, korporasi Davis menghadapi kecaman besar di internet. Jangan khawatir. Aku tidak akan mempengaruhi korporasi Davis untuk mencapai tujuannya. Kamu benar-benar licik. Sudah kubilang, kamu memaksaku melakukan ini. Kamu bahkan ingin aku cerai dan pergi tanpa apa-apa. Mimpimu. Sial, membuat orang pergi tanpa apa-apa, hanya karena keluarga Davis kaya. Mereka bisa menindas orang seperti ini, mereka menjijikan, dan memperlakukan Ibu Davis seperti ini.
Boykot korporasi Davis. Apa yang akan kita lakukan? Dampak buruknya semakin parah. Ini sangat memukul korporasi Davis. Aku akan siaran langsung dan menjelaskan. Aku akan merilis beberapa bukti. Mungkin merusak reputasi Bapak Davis. Reputasiku, begitu dia pergi, hancur total. Aku seharusnya tidak memberi Martha, penjahat itu, kelonggaran, membiarkannya membuat kekacauan besar. Ayah, tenang. Biar aku antar ke kamar. Untuk ini, Ethan akan menanganinya. Untung saja aku tidak mencintaimu di kehidupan ini, Chloe. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Halo semuanya, aku Ethan. Aku siaran langsung hari ini untuk mengklarifikasi rumor online baru-baru ini. Akan aku tunjukkan buktinya. Ini adalah video perselingkuhan antara Lucas dan Martha. Ini adalah foto-foto Martha sejak tahun 2005, bersama Richard Miller. Sekian. Semoga semua bisa tetap rasional. Sekian untuk siaran langsung hari ini. Akhirnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Di kehidupan ini, aku akan menjalani kehidupan luar biasa milikku sendiri. Sudah 3 tahun, Ethan. Kamu menghilang tanpa kabar. Kamu bahkan berhenti posting. Kamu di mana sih? Besok reuni 10 tahun. Semua datang. Kamu ikut? Ethan ikut juga? Iya. Chloe, kenapa tiba-tiba tertarik padanya? Nggak ada. Aku akan datang tepat waktu. Chloe, akhirnya kamu datang. Kamu semakin cantik. Iya, kamu nggak berubah sama sekali dalam 10 tahun. Omong-omong, apa kamu sudah menikah? Belum. Ini Chloe. Jujur, aku penasaran pria. Seperti apa yang bisa menarik perhatianmu? Aku ingat waktu kuliah, anak miskin Ethan selalu merendah di depanmu. Setelah aku pacaran dengan Ethan, aku meremehkannya karena miskin dan tidak pernah mengumumkan hubungan kita. Lelucon miskin Ethan tidak cukup baik untuk putri keluarga Davis. Ethan berasal dari keluarga miskin, tapi dia orang baik, dia bertanggung jawab. Lagi pula, dia kemudian membuat akun itu dan jadi cukup terkenal sebagai influencer. Sepertinya Chloe kita cukup terkesan dengan Ethan. Aku penasaran bagaimana kabarnya selama ini. Ethan, apa itu kamu? Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa kabar, dan kenapa kamu tidak menghubungiku selama 3 tahun? Chloe, aku sudah menikah sekarang. Ini istriku.